Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali bahasan kita tentang deret konvergen. Ya, kemarin kita sudah bahas beberapa pengertian, ya, beberapa pengertian apa itu deret, kemudian apa itu arti konvergen dan divergen. Ya, ini kita akan melanjutkannya, ya, lebih spesifik lagi. Di deret bilangan adalah jumlah dari suku-suku pada barisan bilangan. Jika barisan bilangannya adalah A1, A2, A3 sampai dengan AN, maka deret bilangannya adalah A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya sampai dengan AN. Ya. Nah, deret N suku ini dilambangkan dengan SN, ya, biasa dengan sum N. Ya. Jumlah N suku dari sebuah barisan bilangan. Ya. S1 itu berarti jumlah satu suku pertama, ya, berarti hanya A1 saja. Sedangkan S2 itu adalah jumlah dua suku pertama, ya, dari A1 plus A2. Sedangkan S3 itu adalah jumlah tiga suku pertama, jadi A1 plus A2 dan plus A3. Sampai dengan Sn berarti jumlah N suku yang pertama. Nah, ini dinotasikan dengan sigma, di mana sigma itu lambang dari jumlah suku-suku pada barisan. Ya, ini AK adalah suku-sukunya, ya, K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, bagaimana dengan deret tak hingga? Deret tak hingga merupakan jumlah suku-suku dari barisannya. Ya, kemarin sudah kita bahas barisannya, ya. Jumlah suku-suku dari barisan ini. Ya, sehingga notasi deret tak hingga adalah S tak hingga sama dengan sigma AN, ya, suku-suku pada barisan itu, N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Ini sudah dibahas, ya, N itu adalah bilangan asli, ya, mulai dari 1 sampai tak hingga. Konvergensi deret, ya, kekonvergenan suatu deret dapat diketahui dari kekonvergenan barisan jumlah parsial, ya, yaitu limit dari Sn-nya. Jadi Sn itu mendekati nilai berapa, ya, jumlah dari suku-sukunya tadi mendekati nilai berapa. Dengan S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 plus A2, S3 A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya sampai dengan Sn. Ya. Nah, berarti ini barisan dari jumlah, ya, deret dari barisan, ya, S1, S2, S3 ini dituliskan dengan seperti ini. Kalau ini tadi kan barisan dari suku-sukunya, ya. Kalau ini adalah barisan dari jumlah, ya, jumlah parsialnya, ya. S1 dibaris dengan S2 dengan S3 dan seterusnya. Ini lambangnya seperti ini. Nah, kita akan coba menyelidiki kekonvergenan dari sebuah deret ini. Ini deret seper K dikurangi seper K plus 1. Ini apakah konvergen atau tidak? K dari 1 sampai tak hingga. Penyelesaiannya, kita lihat bahwa S1, ya, S1 berarti suku pertama aja, ya. Jumlah satu suku pertama itu sama dengan A1, ya, jumlah sama dengan A1. Sehingga kalau K-nya sama dengan 1, ini 1 per 1 dikurangi 1 per 1 plus 1. Ya, 1 per 1 dikurangi 1 per 1 plus 1. Jadi 1 per 1 itu 1, ya, dikurangi dengan 1/2 atau setengah. Kemudian S2 berarti ini suku pertama, ya, A1, ya, ditambah dengan A2, ya. A2 itu kalau K-nya sama dengan 2, jadi 1/2 dikurangi 1 per 2 plus 1. Ini suku kedua, ini suku pertama. Kalau dijumlahkan, ya, hasilnya apa, ya? Nah, kita lihat di sini bahwa ini 1 per 1, ini min 1 per 1 plus 1, di sini plus setengah, di sini min 1 per 2 plus 1. Ya, ini 1 per 2 negatif, di sini 1 per 2-nya positif. Jadi ini min, ya, 1 min setengah ditambah setengah min 1/3.
Ya, ini bisa dihilangkan karena ini negatif, ini positif. Ya, sehingga bisa disederhanakan S2 itu sama dengan 1 min sepertiga. Ya. Sedangkan S3 itu berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Ya. Suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Suku ketiganya berarti K sama dengan 3. Ya, 1/3 dikurangi 1/3+1. Ya. Kalau kita sederhanakan berarti ini 1 min setengah, ini ditambah setengah, dikurangi 1/3, ini ditambah sepertiga, dikurangi 1/4. Ya. Tambah setengah minus sepertiga, tambah sepertiga minus seperempat. Ya, ini bisa disederhanakan lagi. Ini negatif setengah, ini positif setengah. Saya hilang, ini negatif sepertiga, ini positif sepertiga. Jadi bisa dihilangkan karena hasilnya menjadi 0. Ya. Sehingga bentuk sederhananya dari S3 itu adalah 1 min seperempat. Ya. Nah, sehingga Sn, ya, Sn bisa kita lihat dari hasil ini ya. S1-nya 1 min setengah, S2-nya 1 min sepertiga, S3-nya 1 min seperempat. Ya. Maka Sn menjadi 1 min seper n plus 1. Ya. Ini 1 dari sini ya, seperempat di sini 3. Ya. Ini 3, ini seperempat. Maka ini 2, ini sepertiga, ini 1, ini seperdua. Ya, sehingga ini 1/n plus 1. Ya. Berikutnya ini bisa disederhanakan lagi ya. Jadi n plus 1 dikurangi 1, ya, samakan penyebutnya. 1 itu menjadi n plus 1 per n plus 1, ya. Jadi ini yang pembilangnya menjadi n plus 1 dikurangi 1, penyebutnya adalah n plus 1. Ya. Sehingga menjadi, ya, ini 1, ini min 1, hilang ya. Coret-coret hilang menjadi n saja. Ya, n dibagi dengan n plus 1. Sehingga ya, Sn ya, limitnya sama dengan ini. Ya, limit dari ini. Ya, limit dari n dibagi n plus 1. Di mana kita sudah tahu bahwa limitnya adalah ini n, sama ya. Jadi limit n mendekati tak hingganya adalah ini 1/1. Mau pakai penyederhanaan boleh, atau pakai L'Hopital juga boleh, ya, hasilnya tetap akan sama dengan 1. Karena limit dari Sn ini sama dengan 1, maka deret ini tadi, ya, dia dikatakan konvergen menuju 1. Ya, konvergen ke, ya, menuju 1. Ya. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang deret suku positif. Ya. Sebuah deret, ya, sigma AN, N dari 1 sampai tak hingga, disebut deret suku positif bila semua sukunya positif. Ya. Kita lihat deret geometri, ya, kalian sudah tahu deret geometri bentuknya seperti apa. Ini A plus AR plus AR kuadrat plus dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk sigma menjadi seperti ini. Nah, ini deret geometri. Yang mungkin Anda perlu mengulang lagi materi Anda di SMA, ya, SMK, SMA. Nah, proses menemukan rumus dari Sn ini sebagai berikut. Ya. Kalau ini Sn, Sn-nya adalah ini ya. Sn-nya adalah A tambah R kuadrat dan seterusnya sampai A, R pangkat N-1, maka kalau dikalikan dengan R, ya, saya kalikan ruas kiri dengan R, maka ruas kanan juga dikalikan dengan R. Hasilnya apa? A dikalikan R menjadi AR, ya. AR dikalikan R menjadi AR kuadrat, ya, dan seterusnya sampai AR pangkat N-1 dikalikan R, itu hasilnya adalah AR pangkat N. Ya, AR pangkat N-nya. R pangkat N-1 dikali R pangkat 1, berarti kan pangkatnya ditambah. Ya. N-1 ditambah 1 menjadi pangkatnya N. Ya.
Nah, kemudian kalau ini dikurangi, ya, maka akan kita peroleh penyederhanaan, ya, Sn dikurangi dengan Rsn, ya, Sn dikurangi Rsn akan sama dengan ini dikurangi yang bawah, ya, atas dikurangi yang bawah. Kalau atas dikurangi yang bawah maka AR dikurangi AR hilang, ya, 0. AR kuadrat dikurangi AR kuadrat 0, ya. Sampai AR pangkat N-1 dikurangi AR pangkat N-1 0 juga. Sehingga akhirnya tinggal A dikurangi AR pangkat N. Ya. Sehingga ini bisa dikeluarkan Sn-nya, ya, sini ada Sn min Rsn, maka Sn-nya bisa dikeluarkan menjadi 1 min R dikalikan Sn. Ya, Sn kali 1 kan Sn kali min R menjadi min Rsn kan, ya. Yang kanan juga yang kita keluarkan yang sama ini A, ya, A kita keluarkan menjadi A kali 1 min R pangkat N, ya, A kali 1 min R pangkat N, sehingga kita dapatkan rumusan bahwa Sn, ya, sama dengan A, ya, Sn sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya, ini dibagi dengan 1 min R. Ya. Nah, ini rumusan kita terakhir, ya. Nah, kekonvergenan dari deret geometri itu tergantung pada nilai R di sini. Ya, tergantung pada nilai R di sini. Terdapat 3 kemungkinan nilai R yang menentukan kekonvergenan deret geometri itu. Ya. Yang pertama, ya, bila R sama dengan 1, maka Sn, ya, yang bentuknya seperti ini, ya, maka R-nya sama dengan 1, maka ini A ditambah A kali 1 ditambah A kali 1 kuadrat sampai ditambah A kali 1 pangkat N-1. Ya. Berapapun nilai N-nya, di sini tetap, ya, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Jadi Sn di sini menjadi A plus A plus A plus A plus A sampai N kali. Ya. Ada penjumlahan A sebanyak N kali, sehingga menjadi, ya, Sn sama dengan A kali N, ya, N kali A. Ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh bahwa limit dari NA itu menjadi tak hingga, ya, nilai A plus A plus A plus A plus A hanya berapa, ya kan, menjadi tak hingga, gitu, ya, menjadi tak hingga nilainya. Nah, ini berarti deretnya divergen, ya. Nah, sekarang bila R-nya kurang dari 1, ini R mutlak, ya, R-nya mutlak kurang dari 1, maka limit dari R pangkat N, ya, limit dari R pangkat N itu akan sama dengan 0. Ya, kalau R-nya kurang dari 1. Ya, limit R pangkatannya sama dengan 0. Sehingga limit dari Sn-nya, ya, limit dari Sn-nya ya, akan sama dengan ini. Ya. Ini A1 min 0, ya, karena R pangkat 0-nya, R pangkat N-nya, ya, jadi mendekati 0, ya. Kenapa ini mendekati 0? Ya. Karena kalau R-nya kurang dari 1 itu kan bisa antara 0 dan 1 misalnya gitu, ya. Antara 0 1. Berarti bisa setengah misalnya gitu, ya, atau sepertiga, atau seperempat, atau 2/5, ya. Kalau R-nya ini kurang dari 1, misalnya setengah saja, ya. Setengah pangkat N, di mana N-nya tak hingga, ya, di mana N-nya ini tak hingga, ya. Setengah pangkat tak hingga, itu hasilnya adalah mendekati 0. Ya, setengah pangkat 1 aja setengah, setengah pangkat 2 itu seperempat, ya, semakin kecil nih, setengah pangkat 3 1/8, ya, semakin kecil lagi, setengah pangkat 4 1/16, ya, semakin kecil lagi, ya, kalau setengah pangkat 100 bisa sangat kecil, ya, 1/2 pangkat 100 itu kan sangat-sangat besar, ya, 1 dibagi bilangan yang sangat besar hasilnya akan 0. Ini mendekati nilai 0. Sehingga limit Sn itu sama dengan, ya, R pangkat N-nya diganti dengan 0 karena mendekati nilai 0. 1 min 0
ya dibagi 1 min R, ya. A kali 1 min 0 dibagi 1 min R. Ya, sehingga sama dengan A, ini 1 dikurangi 0 sama dengan 1, ya. A dibagi 1 min R saja. Ya. Nah, deret ini akan konvergen ke, ya, A per 1 min R. Ya. Kalau R-nya 1, maka dia divergen. Kalau R-nya kurang dari 1, ya, dia konvergen ke, ya, menuju ke A dibagi 1 min R. Nah, apabila R-nya lebih dari 1, ya, R-nya lebih dari 1, maka apa? Misalnya 2 atau 3 atau 4, ya. 4 pangkat N, N-nya tak hingga, ya, 4 pangkat N, N-nya tak hingga, ini nilainya sangat besar, ya. Dia akan mendekati nilai tak hingga, sehingga limit Sn-nya, limit dari ininya, ini 1 min tak hingga, ya. A dikali 1 min tak hingga dibagi 1 min R. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya pasti tak hingga. Ya, 1 dikurangi tak hingga itu sudah negatif tak hingga, ya. Sudah pasti juga tak, ya, besar sekali nilainya, ya. Berapapun nilai R-nya di sini. Sehingga dikatakan dia divergen. Jadi ada 3 kemungkinan tadi, ya. Kalau R-nya 1 dia divergen, kalau R-nya kurang dari 1 dia konvergen, kalau R-nya lebih dari 1 maka dia divergen. Ya. Ini ringkasan kita, ya. Nah, menggambarkan dari deret geometri yang tergantung pada nilai R tadi. Nah, ini ringkasannya tadi yang barusan kita peroleh, ya. Nah, sekarang coba kita tentukan kekonvergenan deret berikut. Ya. Yang pertama sigma 2/3, ya, N-nya dari 1 sampai tak hingga, ya. Maka di sini bisa dituliskan menjadi 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3, ya. Ini akan diperoleh, ini merupakan deret geometri dengan R sama dengan 1. Ya. R-nya sama dengan 1. Ini A, ya kan? Ini A kali 1, ini A kali 1 kuadrat, A kali 1 pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Karena R-nya sama dengan 1, kita lihat di sini, maka dia termasuk deret yang divergen. Ya. Yang kedua, ya, deret ini 4/3, 4/9, 4/2, 7, 4/8, 1. Ya. Ini 3, 9, 2, 7, 8, 1. Apa ini? Ya. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Ya, kelihatan bahwa kalau kita lihat dari deret ini, maka R-nya, ya, R-nya adalah 1/3. Ya. per 3. Ini A hanya 4/3, kalau dikalikan 1/3 adalah 4/9. Kalau kalikan 1/3 lagi 4/27 kan gitu, ya. Nah, atau bisa juga dicari dengan A2 per A1, ya, atau A3 per A2, atau A4 per A3, ya. 4/9 ini A2 dibagi dengan A1, 4/3. Jadi coret-coret, ya, tinggal dibalik 9, 3/9, ya. 4/9 dikalikan 3/4, berarti menjadi 3/9 atau 1/3. Karena R-nya di sini kurang dari 1, kita lihat di sini, ya, R-nya kurang dari 1, maka deret ini, ya, masuk deret yang konvergen. Ya. Nah, konvergennya menuju ke nilai berapa? Nilainya ini, A dibagi 1 min R. Ya, A dibagi 1 min R. Berapa nilainya? Hanya 4/3. Ya. R-nya tadi 1/3. Berarti 4/3 dibagi 1 min 1/3. 4/3 dibagi 1 min 1/3 itu adalah 2/3. 4/3 dibagi 2/3, ya, dibalik, ya, yang bawah, ya. 4/3 dikali 3/2 sama dengan 2 atau 4/2 di sini. Ya. Jadi dia jumlah dari deret tak hingga ini konvergen menuju ke nilai 2. Bagaimana dengan yang ketiga ini?
Ini 0,51515151. Ya, ini sama dengan kalau kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan, ya, seperti ini. 51 per 100 ditambah 51 per 10.000 tambah 51 per 1 juta dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat urutannya yang menjadi barisan deret geometri dengan R-nya sama dengan 1/100. Ya, atau apa ya, A2 dibagi A1 ya, 1/100 kan, 51 per 100. 10.000 dibagi 51 per 100. Ya. Ini sama dengan 1/100. Nah, R-nya sama dengan 1/100. Ini dia lebih kecil atau kurang dari 1. Sehingga dia dikatakan deret yang konvergen. Konvergennya menuju kemana? Ya, menuju ke rumusan ini. A dibagi 1 min R. Ya, A-nya 51 per 100. Ya. 51 per 100 dibagi 1 min R. R-nya 1/100. Ya. 51 per 100 dibagi 1 min 1/100. 1 dikurangi 1/100 itu sama dengan 9 per 100. Ya. Nah, ini 100-nya coret, tinggal 51 per 99. Ya. Hasilnya adalah 17/33 kalau disederhanakan. Nah, jadi deret ini, ya, ini bisa dituliskan dalam bentuk deret, ya, yang hasilnya adalah termasuk deret konvergen dengan mendekati nilai 17/33. Nah, sekarang perhatikan bentuk yang berikut ini. Ya, bentuk umum buah deret, ya, sigma 1/n. Ya, sigma 1/n. 1 ditambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/4, dan seterusnya. Ya, kalau n-nya 1, ini 1/1, kalau n-nya 2, ini 1/2, kalau n-nya 3, 1/3, gitu ya. Nah, untuk menentukan kekonvergenan dari deret ini, ya, dapat diketahui dari nilai limit Sn. Dari nilai limit Sn. Di mana Sn-nya sama dengan ini tadi, ya, sampai 1/n. Ya. Nah, dia akan mendekati nilai berapa limitnya, ya. Nah, kalau kita ubah, kita asosiasikan, ya, kita kelompokkan 1 dengan setengah, ya, 1/3 dengan 1/4, ya, 1/5 dengan sampai 1/8, kemudian 1/9 sampai 1/16, seperti ini, ya, tambah dan seterusnya 1/17 sampai 1/32, ya, dan seterusnya. Maka kita bandingkan sekarang, ya, jumlah ini, ya, dengan jumlah yang ini. Kita bandingkan. Ini Sn, ya, awalnya adalah yang ini. Ya. Kalau kita bandingkan dengan yang bawah ini, bagaimana perbandingan? Apakah Sn itu lebih besar dari ini atau lebih kecil dari ini? Ya. Kita perhatikan di sini 1/3 tambah 1/4, di sini 1/4 tambah 1/4. Mana yang lebih besar? Ya, 1/3 plus 1/4 atau 1/4 plus 1/4. Ya. Nah, ini yang lebih besar yang mana? Ini juga 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8 dengan 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Ini lebih besar yang mana? Nah, Anda akan mengetahui bahwa 1/3 tambah 1/4 itu lebih besar daripada 1/4 tambah 1/4. Ya, jadi ini tandanya lebih dari. Di Sn yang atas ini, dia nilainya lebih dari yang bawah ini. Ya. 1/3 dengan 1/4 kan lebih besar yang 1/3. Ya. Nah. Kemudian kita jumlahkan, ya, 1/4 tambah 1/4 itu sama dengan setengah. 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 itu juga setengah. 1/16 sampai 1/16 terakhir itu juga sama dengan setengah. Ya. Nah, ini berarti 1 plus setengah plus setengah plus setengah plus setengah, ya, sampai tak hingga kali. Ya. Berarti Sn juga lebih besar dari ini. Nah, sekarang kita lihat sekarang, ya, Sn, ya,
setengah tambah setengah tambah setengah ini juga merupakan deret geometri, ya, yang kita sudah tentukan, ya, hasilnya adalah divergen. Ya, hasilnya adalah divergen. Yang nilai tetap kan, jumlahnya adalah n kali setengah, ya, yang n kali setengah tambah 1. Ya. Mana n kali setengah sampai tak hingga kali, n-nya tak hingga, itu berarti jumlahnya dikatakan divergen. Ya, berarti karena Sn ini lebih dari nilai yang divergen, ya, maka Sn sendiri juga pasti divergen. Ya, Sn sendiri juga pasti divergen karena dia lebih besar dari divergen. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kedivergenan. Ya, kedivergenan. Tadi kekonvergenan. Ya. Kita pakai logika, ya. Bila deret ini sigma n dari n1 sampai dengan tak hingga adalah deret yang konvergen, ya, maka kita sudah mendefinisikan di depan tadi, limit dari an itu sama dengan 0. Ya, limit dari an sama dengan 0. Sehingga dengan kontraposisi, ya, Anda sudah belajar kontraposisi, kita balik, ya. Jika limit an-nya tidak sama dengan 0, ya, maka apa yang terjadi? Ya, bahwa jika A maka P, jika A maka P, jika tidak P maka tidak A, itu kontraposisinya. Ya. Maka jika limit an tidak sama dengan 0, maka deret ini pasti tidak konvergen, artinya divergen. Kalau tidak konvergen berarti divergen. Ya. Nah, kalau ini tadi an limit an sama dengan 0, ya, limitnya sama dengan 0. Ya. Kalau ini kan tidak, ya. Kalau limit an sama dengan 0 bagaimana? Ya, ini bukan kontraposisi, ya. Jika limit an sama dengan 0, maka deret dari bentuk sigma n dari 1 sampai tak hingga ini belum tentu konvergen. Ya, bisa divergen, bisa konvergen. Nah, kan tadi logikanya, logikanya jika A maka B di sini, jika tidak B maka tidak A. Ya. Tapi jika dia B maka belum tentu A, kan gitu. Ya, jika dia B maka belum tentu A. Nah, itu sudah Anda pelajari di pembahasan proporsi, ya. Perlu dilakukan pengujian lanjutan. Ya, kalau ini belum tentu konvergen maka perlu dilakukan pengujian lanjutan. Nah, contohnya, kita periksa apakah sigma n dibagi 2n+1 ini konvergen. Penyelesaian. Limit an-nya sama dengan berapa? Ya, limit dari ininya berapa? Sama untuk n mendekati tak hingga. Ya. Limit dari n dibagi 2n+1, mana n mendekati tak hingga, itu sama dengan, sudah ketahuan, ya, ini n-nya 1, ya, 1n di sini 2n, maka hasilnya adalah setengah. Ya. Limitnya setengah, ya, tidak sama dengan 0. Ya. Ulang tadi, kalau limit an-nya tidak sama dengan 0, maka sigma, ya, deret sigma itu dikatakan divergen. Ya. Nah, karena ini tidak sama dengan 0, maka dia divergen. Ya. Nah, kalau sama dengan 0 gimana? Nah, perlu dilakukan pengujian. Apabila limit an-nya sama dengan 0 untuk n mendekati tak hingga, maka perlu dilakukan pengujian lagi. Ya, ada pengujian lagi. Gimana pengujiannya? Ya. Nah, ini ada beberapa pengujian yang bisa kita lakukan, ya, dalam bahasan uji deret positif. Ya, pengujian yang pertama dengan uji integral. Ya. Pengujian yang kedua dengan uji banding. Ya, pengujian yang ketiga dengan uji banding limit. Yang keempat dengan uji rasio, dan yang kelima dengan
uji akar. Ya. Nah, ini akan kita bahas pada video berikutnya. Ya, uji integral ini akan kita bahas pada video berikutnya. Sekian dulu kita akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.